warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Halo Sobat Kreasi, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama gue Bondan di acara COD. Baik, pada hari ini kita kedatangan tamu dari luar ya, bukan orang Kapuk Muara ini, saya undang. Bapak Haris Pratama. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat bro. Wah. Jangan panggil bapak dong kita. Kita padahal satu ini temen ngeband gua nih soalnya si Bondan ini. Dia ini temen ngeband gua, temen SMA gua dulu kalau nggak salah kita pernah sebangku nggak sih? Dulu luar biasa memang perjalanan ya. Kita memang lagi lucu-lucunya. Main band, bikin video klip, inget gak? Ya, bikin video klip Foto di Jatinegara. di bengkel kereta kalau nggak salah ya. Jatinegara bro. Gue masih inget masih fotonya masih ada bro. Bagi-bagi lah. Gue udah nggak ada gue dokumen itu. Masih ada bro. Badan lu dulu nggak kayak gini. Iya. Kurus kering, hitam iya. Ya kan? Iya. Dulu lu ini nama lu Aris. Iya. Cuman dipanggil Buluk itu bagaimana ceritanya? Hah? Jadi ya Haris itu memang nama dikasih orang tua Pak. Ya pastinya kan gitu benar, ya. Kalau Buluk itu bahasa gaul. Anjing, kenapa Buluk bangsat? Dulu tuh gua beneran buluk banget. Anjing. Udah kurus ya kan, buluk gitu. Ketolongnya kita punya kawan-kawan baik-baik semua. Termasuk ente kan gitu. Baik-baik, kalau sakit di rumah sakit Pak. Itu masalahnya. Oh iya, lagi sibuk apa bro? Jadi kesibukan gua itu udah jadi LMK 2 periode lah. 2 periode. Iya. Dari tahun? Dari 2017 gua. Dan ini tahun ini periode kedua. Periode kedua? Iya. Periode kedua gua. Ya, gua mau nanya nih, kenapa ujuk-ujuk lu tiba-tiba mau jadi LMK? Apa dasarnya gitu? Makanya ya, itu juga gue juga dulu itu kita SMA nggak pernah kepikiran bro. Ya dulu kita sekolah pulang sama urusan sosial politik apaan Masa tuh? bodoh kan? Masa bodoh apaan tuh ya kan kita Iya, itu makanya gua heran. itu makhluk apa kan gitu. Udahlah urusan RT RW aja nggak mau tahu gua dulu. Jadi ke-triggernya itu masalah pembangunan Pak. Di wilayah gua khususnya ya, di wilayah Kelurahan Pejagalan. Ya kan, terus khususnya di RW gua juga, RW 17 tuh, Kelurahan Pejagalan. Kita berangkat dari situ, Pak. Ngelihat pembangunan di wilayah RW kita kok gini-gini aja gitu kan. Nggak ada perubahan, nggak ada gimana. Kan itu yang jadi ke-trigger juga kita. Gede di situ, kecil main di Teluk Gong kan gitu. Kita lihat, wah ini mesti kita turun nih. Oh jadi dasarnya cuma lo lihat nggak ada perubahan aja lah gitu, lagi tinggi aja lah. Iya nggak ada perubahan bro, gitu kan. Gue lihat dan yang jadi ya dia orang tua lah kebanyakan sebenarnya. Betul. Ya kan yang malah lebih concern ke situ. Makanya nggak salah mungkin mohon maaf kayak RT RW LMK ya dijadikan ajang mata pencaharian, kita nggak salahkan juga Pak. Gitu kan. Dari situ kita berangkat. Akhirnya sebenarnya orang tua gue nggak kasih bro. Oh, orang tua lu awalnya nggak nyetujuin? Nggak ngasih. Kenapa? Jadi almarhum bokap nyokap gua nggak ngasih. Karena almarhum bokap pernah jadi dewan kelurahan juga dia. Gitu. Dia bilang, udahlah lu kerja aja, fokus kerja, ya ngapain sih lu ikut-ikut urusan gitu ya. Yang nggak jelas kan gitu. Tapi ketika kita masuk, kita ngerasain bukan apa kita bilang, bukannya hal yang nggak jelas, justru tingkatan-tingkatan itu ya harusnya dari bawah sebenarnya Pak gitu. Pembangunan itu muaranya itu ya dari wilayah RT, RW dan orang awam Pak sama LMK sebenarnya. Orang tuh nggak tahu LMK itu apa sih, makhluk apa itu orang juga nggak paham Pak. Iya benar, makanya gue heran kenapa lu ujuk-ujuk mau jadi LMK gitu. Terus akhirnya orang tua lu nyetujuin. Orang tua tetap yang namanya orang tua ke anak
orang tua minta udahlah lu fokus aja kerja. Oh, Gak betul. usah lu ikut-ikut hal-hal yang Kayak gituan nggak lah. perlu lah ya gitu kan, wasting time kan gitu ya. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu ya kita juga bisa buktiin Pak gitu. Bisa kita jadi LMK 2 periode, bisa kita Terus lakuin. rencana mau berapa periode? Mau jadi Hokage keberapa ini? Aduh, kalau ditanya berapa periode lagi, gua sih pikir karena LMK itu Pak ada batasan waktu sesuai dengan Perda 5 tahun 2010 itu hanya 2 periode. Nah, kita nggak tahu ya karena di apa di 2023 itu ada perubahan atau enggak ya kita udah nggak paham karena RT RW sekarang udah 5 tahun Pak Ya. gitu. LMK berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Berarti ente udah mau 6 tahun ya. Iya. Terakhir ntar tahun berapa? 2024. 2024. 2024. Nah, itu kan bisa berubah lagi pasti kayak RT kan kemarin RT kalau nggak salah itu beberapa periode udah stop tuh ya. Iya. Cuman kan masih bisa lagi ternyata tuh. Iya, jadi kan kalau perjalanannya RT dan RW itu menggunakan Pergub, peraturan gubernur. Jadi Pergub dulu itu ada Pergub 168 sama 171 Pak, Pergubnya. Nah, gunakan Pergub yang baru, Pergub 22 tahun 2022 gitu. Sekarang Pergub 22 tahun 2022 di situ tertulis bahwa RT dan RW itu masa jabatannya 5 tahun dan otomatis RT dan RW itu bisa yang tadinya sudah jadi RT 2 periode dia bisa mencalonkan kembali Pak. Oh, selanjutnya masih bisa juga. Selanjutnya jadi di Pergub itu yang gue baca Pergub 22 tahun 2022 RT dan RW itu 2 periode juga. Gitu. Tapi kan kalau Pergub itu bisa fleksibel Pak. Ganti gubernur mereka bisa ini. Gitu. Oke. Oh iya, lu juga katanya aktif di FKLMK juga. Ya, FKLMK. Jadi kan FKLMK dengan LMK itu hampir sama Pak. Jadi FKLMK itu kan cuma bagian dari forum komunikasinya LMK. Gitu. Jadi FKLMK sendiri ada tingkatannya Pak dari kecamatan dari sampai ke kota. Iya nih, selama lu jadi LMK 2 periode lu udah ngerjain apa? Yang pertama ya, yang kita udah kerjain satu yang masalah tadi yang kita bahas trigger kita pembangunan di wilayah RW gua itu alhamdulillah semuanya kita beresin bareng kolaborasi sama RT sama apa RW yang lu beresin? gitu. Seperti infrastruktur Pak, Yudit untuk got, jalanan, terus macam-macam gitu. Itu kita udah lakukan gitu kan karena dari awal gue terjun ada yang namanya musrembang Pak. Gitu. Musyawarah rencana pembangunan. Nah, itu kita lewat jalur itu, tapi terkadang musrembang juga mentok. Jadi kadang-kadang kita pakai surat Pak. Surat apa tuh? Itu surat cinta kan gitu. Surat sakti. Surat cinta lah ya kita bilang. Oh iya, lu bilang kan tadi lu udah bangun lah infrastruktur lah, katakanlah ya, kayak got-got. Itu selama dari awal, lu itu udah realisasi semua pembangunan itu? Jadi bicara realisasi pembangunan, hampir belum 100% lah, tapi sudah mendekati Pak, kita bilang. Sudah mendekati 100%. Jadi, sudah mendekati. Ya, jadi kan di musrembang tadi itu terbatas mana yang memang prioritas RT mana yang menjadi prioritas itu terbatas brother kan gitu. Dan di wilayah gua ya yang di RW gua sendiri mungkin baru gua yang bisa 2 periode brother. Bisa begitu? Gitu. Iya, biasanya 1 periode selesai gitu. Karena pemilih lu banyak. Sawerannya juga gede kan? Kalau bicara saweran bro, apa ya kita bilang
politik Indonesia ya secara umum ya. Ya, Udah ya kan? Yuk paham lah kan bro kan gitu ya. Jadi soal. Oh iya. Kalau menurut gua, lu ini belum berhasil jadi LMK. Kenapa? Karena ini Teluk Gong ini masih begini-gini aja. Khususnya secara luasnya ya. Oke. Teluk Gong ini masih macet, Pak. Nggak ada perubahan yang itu kalau menurut gua. Nah, ini lu punya cara nggak sih buat ngatur itu lalu lintas biar nggak separah ini? Menarik sih sebenarnya pertanyaannya bro. Jadi bicara lalu lintas ya, dari jembatan 3 sampai ke Kapuk lah ya kita Ya. bilang hari-hari lah ya Hari-hari. kita bilang lah ya. Jadi memang bicara kemacetan itu jadi PR-nya bukan cuman Kelurahan Pejagalan tapi mungkin satu DKI Jakarta. Betul. Macet dan banjir kan itu ya. Nah, kalau dari gua sendiri bicara solusi, bro, kita pernah canangin untuk yang namanya jam, pakai jam yang mobil-mobil gede tuh ya, kontainer ya kita bilang, itu dia harus ada jamnya, bro, harus pakai jam gitu, dan itu pun LMK nggak bisa sendiri bergeraknya, harus bareng-bareng sama LMK, sama Disubnya, sama kepolisian juga kan gitu. Jadi banyak faktor Pak, gitu kan. Bukannya kita belum bergerak, kita sudah bergerak. Nah, itulah kenapa gue bilang nanti di tahun-tahun ulang tahunnya politik lah kita bilang ya 2024 kita bicara bro. Gue sih berharap anak-anak muda itu bisa benar-benar memilih sosok dari anggota DPRD yang memang dia wakili, karena menurut gua Pak sendiri ya, Bang Abdul Aziz itu salah satu orang yang jadi acuan bro. Jadi beliau memang ada suksesor ya, dalam arti suksesor sebelum beliau itu masih ada kayak yang dari Kampung Gusti itu kan ada, dan beliau kan naik tuh di tahun 2014. Nah, ketika beliau itu sudah selesai, itu mulai banyak tuh yang langgar yang coba gitu bro. Yang coba apa maksudnya? Yang coba untuk jadi DPRD di Kecamatan Penjaringan. Jadi triggernya itu Abdul Aziz sebenarnya. Abdul Aziz, ya. Itu triggernya sebenarnya ya. Kalau menurut pandangan gua gitu, karena Bang Abdul Aziz sendiri beliau bergerak dari Kelurahan Kapuk Muara. Kita sama-sama tahu, bro. Kapuk Muara, ya kan, kelurahan apa sih itu, makhluknya apa sih, kan iya. gitu ya. Tapi ini ada salah satu sosok anak muda waktu itu yang namanya Abdul Aziz, gitu kan, bisa jadi lagi DPRD. Oh, itu juga anak pinggir kali tuh ya. Anak pinggir kali bahkan itu bisa jadi DPRD. Akhirnya itu yang jadi triggernya. Mungkin banyak orang yang di Kecamatan Penjaringan nanti di 2024 wah lebih banyak lagi. Pasti, bro. Gitu. Jadi gini, yang gue mau tanyain tuh khusus dari diri lu sendiri nih sebagai ketua LMK Pejagalan khususnya ya. Ada solusi nggak sih buat ngatasin kemacetan itu? Kalau bicara lagi nih bro ya soal kemacetan ya. Jadi di Kelurahan Pejagalan sendiri itu banyak jalan-jalan alternatif kita bisa bilang. Betul, jalan tikus lah ya. Iya, jalan ya nggak dibilang tikus juga bro. Tikus itu motor loh kan gitu ya, yang bisa dilalui cuma motor. Mobil pun bisa di jalan alternatif itu. Jadi ada solusi sebetulnya. Misalkan kayak Teluk Gong Raya itu sudah pakai jam, ya kan, kontainer ada jamnya, dia bergerak masuk ke Kelurahan Pejagalan ya. Teluk Gong Raya itu kan masuk ke Kelurahan Pejagalan kan. Betul. Nah, mobil dan motor harus lewat jalur alternatif. Misalnya di Kampung Gusti bisa diblok lewat mana, hanya satu one way Pak, kalau kita bisa bilang. One way. Gitu. One way-nya dimulai dari mana? Wilayah Pangkal Bambu, bisa masuk tuh ke Aladin kan, dia muter ke Kampung Gusti misalkan, bisa aja. Tetap aja mentoknya kan di perempatan juga. Ya itu dia. Justru di situ nih kalau menurut gua ya.
Karena memang itu udah akses jalan kita juga kan ya, setiap hari malah ya. Itu nggak ada perubahan satu. Udah gitu macetnya gila-gilaan, Pak. Ya. Hampir lah setengah jam lah lu bisa stuck di situ ya. Itu motor lu, gimana mobil lu bisa main TikTok dulu itu, Pak. Iya. Asli. Main TikTok joget-joget. Makanya itu gue heran dari gue kecil mungkin dulu nggak gitu-gitu banget ya. Cuman sekarang ini namanya taruhlah satu rumah itu punya kendaraan sekarang lebih dari satu ya. Iya. Gimana sih nggak nih solusi lah, gue minta solusi lah, cobalah. Anda kan sebagai LMK pasti sudah pernah namanya diskusi-diskusi kecil soal itu ya, dari berbagai elemen ya. Nah, udah pernah nggak sih lo mutusin mencoba cara dari hasil diskusi lo gitu? Jadi gini bro, gue bilang tadi nggak segampang itu kita menggerakkan sesuatu hal yang memang itu sudah jadi PR ya kita bilang. Itu mesti bergerak sama-sama bro. Bergeraknya apa? Dari kelurahan Kapuk ya, kelurahan Pejagalan, lalu tambah lagi kelurahan Penjaringan, itu sama-sama harus bergerak. Di situ kan ada tokoh-tokoh masyarakatnya, ada RT RW-nya, itu mesti sama-sama bagaimana caranya. Bisa nggak kalau kita misalkan jadikan one way, misalkan di wilayah jalur kita bisa bilang Pangkalan Bambu tuh yang gue bilang tadi, terus dia nanti muter lewat Kampung Gusti. Nah terus di Kampung Gusti yang tadi lu bilang macet bro, nah dia bisa tuh yang lewat SD tuh belok kiri tuh jalan situ kan, itu bisa sebenarnya. Bagaimana kita fungsiin masalah jalan alternatif itu banyak bro gitu, cuma tinggal gimana kita mau apa enggak, itu yang jadi masalah sebenarnya. Nah gua juga kan pernah tahu semua LMK ya, artinya dari Pejagalan sama Kapuk Muara ya, dua kelurahan ya, pernah diskusi di sini soal kemacetan itu juga. Hasil diskusi itu kan yang gua dengarkan itu yang lu bilang tadi itu one way. Pernah dicoba gak? Pernah mau ini nggak, maksudnya mau mencoba gitu? Jadi jujur aja bro, kalau kita bisa bilang gua agak kecewa sebenarnya bro sama kawan-kawan gua juga di LMK Kapuk Muara. Kita malam itu ya kan, malam kan bro, kita diskusi, besokannya kita action kan, audiensi tuh ke wali kota. Iya kan, kita action kan, kita audiensi ya kan. Di situ juga pada saat malam itu kan ada Bang Abdul Aziz juga, Bang Peli juga kan gitu, termasuk lu juga bro kan. Lu juga ada, lu denger juga bahwa siapa aja yang memang bisa datang ke wali kota untuk audiensi. Nah pada hari itu bro, teman-teman Kapuk Muara nggak ada yang datang bro. Tapi awalnya nyanggupin. Ternyata nggak ada yang datang satupun. Nggak ada yang datang satupun. Dari Kapuk Muara. Dari Kapuk Muara. Itu yang jadi gua agak kecewa sebenarnya. Akhirnya yang datang pada waktu itu komplotannya gua dari Kelurahan Pejagalan. Semua? Enggak dong. Jadi gini, Kelurahan Pejagalan LMK-nya bro, gue bikinin yang namanya Pokja. Pokja itu kelompok kerja. Iya. Gue udah mengklasifikasiin ya. Ini lu begini, ini lu begini, ini lu begini. Nah, jadi di Pokja itu kita udah bagi tuh bro. Jadi yang waktu itu hadir di audiensinya tingkatan wali kota, itu kawan-kawan dari Pokja 2 yang ngurusin masalah hal-hal yang kayak gitu, gitu loh. Jadi yang datang itu gua, terus Hambali sama brother gua Tommy, gitu. Dia datang, kita bertiga. Ente bertiga datang. Terus gua. Hasilnya gimana dari wali kota ini? Nah, jadi dari tingkatan wali kota waktu itu kan kita harusnya audiensinya sama Pak Wakil Wali Kota ya. Kebetulan Pak Wakil Wali Kota juga berhalangan hadir. Lalu kita diterima sama Pak Aspem pada saat itu. Jadi kita sama Pak Aspem, kita diskusi, lalu dari Pak Aspemnya tingkatan wali kota bicara, ya udah kumpulin nih data-data lu kan gitu, ya kan, data segala macem kita buat, dan itu belum kita realisasiin bro sampai sekarang karena memang satu kesibukannya teman-teman,
banyak fokus-fokus di Kelurahan Pejagalan sendiri yang memang jadi urgensi, bro. Gitu, lebih jadi urgensi ketimbang yang masalah kemacetan, karena kita anggap kemacetan dan Lumrah. banjir Lumrah. itu hal yang memang Hal di yang Jakarta, iya, bro. iya, memang. Itu yang jadi soal gitu kan. Iya. Butuh bukan Butuh sekedar waktu lah iya itu. waktu, dan bukannya cuman LMK doang. Ya, memang semua Gitu. elemen harusnya itu. Elemen RT RW ya kan, tokoh masyarakat di situ harus sama-sama bergerak, bro. Gitu. Dan termasuk Karang Taruna itu anak-anak muda kita itu, gitu loh, suksesornya nanti ke depan itu teman-teman kita di Karang Taruna sebenarnya, gitu, bro. Oke. Bicara politik tuh, jadi ada satu kutipan, bro, yang memang jadi trigger gue juga. Gue dengar pidatonya Bung Hatta, founding father kita ya, Indonesia itu. Beliau bilang begini, bro, di depan alumni UI pertama. Ya. Beliau bilang begini yang gue agak jadi trigger gue ya. Kita kaum cendekiawan itu harus bisa punya sikap, bro. Sikap dalam arti apakah dia ada di pemerintahan, apa dia ada di bisnis, apa dia ada di swasta lah ya, kita bilang. Nah, mereka harus sama-sama menyadarkan masyarakat. Nah, itu yang jadi trigger gue juga. Wah, gue bilang keren nih. Memang harus seperti itu sebenarnya. Kita urusan-urusan kemasyarakatan tingkatan paling rendah itu adanya ya di wilayah, Pak, di RT, di RW, di LMK, gitu kan. Baru tingkatan yang atas dah itu urusan DPRD, DPR RI, bahkan tingkatan presiden kan gitu, Pak. Ya, jadi artinya ngatasin suatu hal nggak cuma di satu elemen ya, artinya di semua elemen masyarakat ya. Oh iya, kemarin gue lihat snap WA lu itu, lu lagi bikin produk apa? Kita di FKLMK Jakarta Utara, kita buat satu yang namanya koperasi FKLMK Jakarta Utara, bro. Bikin apa? Jadi kita punya produk air minum, terus kayak sampo, terus buat cuci piring, ya kan. Lalu ada roti juga, snack segala macam itu kita buat dan kita coba untuk kawan-kawan LMK di tingkatan Jakarta Utara untuk bisa gabung sama koperasi. Nanti sama-sama kita bergerak gitu. Jadi dari kita untuk kita gitu loh. Itu dari bahan apa? Bahan apanya nih, bro? Maksudnya lu kan bikin, taruhlah satu lah sabun cuci. Itu maksudnya bahan-bahan dari daur ulang atau dari gimana? Jadi itu dari daur ulang, bro. Yang sabun cuci khususnya ya. Tapi kalau air minum enggak lah. Air minum enggak lah, bro. Masa air minum kita dari daur ulang, repot ya gitu ya. Gitu, bro. Jadi itu yang memang jadi fokus utama FKLMK Jakarta Utara. Kita mau sama-sama bergerak. Yang udah deklarasi kan dari FKLMK Kecamatan Cilincing. Udah deklarasi? Kita udah deklarasi. Terus di Koja pun kita udah deklarasi gitu kan. Tinggal kita aturin jadwal roadshow, bro. Kita mau roadshow ke semua kelurahan, ke semua kecamatan bahwa kita mau bergerak. Bergerak dalam arti apa? Karena di LMK sendiri itu bicara ada namanya uang kehormatan, bro. Uang kehormatan? Ada uang kehormatan itu. Di Indonesia doang lo yang banyak mata uangnya lo. Ada uang kehormatan, ada uang sabun, ada uang rokok. Asli bukan rupiah doang yang mata uangnya. Itu dia. Kita sebutannya uang kehormatan. Di LMK itu ada uang kehormatan. Ya besarannya kecil lah. Cuman gua nggak bisa sebutin lah, bro ya. Kecil lah. Jadi uang kehormatan itu kita anggap nggak bakal bisa lu sentuh masyarakat. Karena nominalnya gitu. Kecil. Nominalnya nggak seberapa, gitu. Kalau kita bilang itu nggak seberapa. Nah, itu dari mana uang kehormatan itu? Sumbernya? Dari APBD, bro. APBD? Iya. Turun ke? APBD, ya kan kita kitabnya, kalau kita bilang kitabnya itu Perda kan, gitu. Jadi dari APBD dari Perda juga kitabnya LMK
Ya turun dari APBD itu kita dari Yang terima siapa? Yang terima teman-teman yang memang sudah jadi LMK. Berarti enggak, maksudnya gini loh. Hmm. Yang terima satu LMK kan setiap padahal kan ada LMK. Ya. Nah, itu setiap LMK dapat terima. Setiap LMK terima. Terima uang LMK tiap uang kehormatan setiap apa tuh? Setiap bulan. Setiap bulan. Tanggal 10. Fungsionalnya apa? Fungsional untuk uang kehormatan sendiri ya. Betul. Untuk uang kehormatan sendiri karena kan satu, teman-teman LMK itu juga banyak sentuhannya sama masyarakat. Mereka juga banyak juga berjuangnya juga buat teman-teman masyarakat. Jadi fungsi dari uang kehormatan itu salah satunya ya itu tadi bro. Misalkan ya, contoh nih, lampu mati, wah RW pasti kontaknya ke LMK tuh. Oh pasti ke LMK? Pasti ke LMK. Bukan ke PLN kalau lampu mati? Kontaknya ke LMK dulu bro, itu. Wah kontaknya ke LMK dulu nih. Ya kan LMK pasti kontak ke PJU. Nah ketika teman-teman PJU datang, kita nggak kasih kopi-kopi, ya kan, rokok-rokok, duduk-duduk, kan gitu. Oh, itu asli dari LMK tuh ya? Itu bro. Sebenarnya kerjaan LMK tuh yang benernya tuh nggak begitu pak. Sebenarnya apa kerjaan LMK? Jadi lembaga konsultatif sebenarnya bro. Tapi kenapa mesti ke lampu-lampu? Nah itu makanya banyak apa kita bisa bilang yang salah mengartikan. Ya udah salah mengartikan tentang LMK itu sendiri bro. Jadi banyak teman-teman RW RT menganggap kita ini jadi Superman bro. Iya masalah got mampet panggil LMK, wah itu otomatis tuh PPSU datang, kita kasih itu dari uang kehormatan kita gitu. Berarti LMK ini bukan cuman ngurusin masalah pembangunan lah ya? Iya. Jadi masalah listrik diurusin, masalah listrik. Got mampet juga diurusin. Ya itu bro, sampai pohon ya, topping pohon aja kontaknya LMK bro. Dulu kita ngeband kemana-mana loh bro. Ya, iya. Gila loh. Kalau kita bicara perjalanan ngeband kemana-mana, kan kita identik apaan sih politik, wah kita nggak peduli urusan RT RW, nggak peduli kita pokoknya ngeband, kita anak band anjir. Nah sekarang lu masih ngeband nggak sih? Ngeband masih bro, tapi lu kan udah sibuk sana sini. Iya, itu hobi bro, hobi gitu kan. Kalau itu jadi di rumah gue punya keyboard, punya gitar, gue sering main sendiri gitu kan. Nah cuma kawan-kawan band gue udah kayak lu kan, lu juga udah ini waktu itu kan lu udah off kan gitu. Ricky udah ke Filipina. Anjing, ngapain ke Filipina? Iya, you know lah kan gitu ya. Gue bilang udah teman-teman kita banyak yang udah ini. Tapi lagu-lagu band kita bro masih jalan dan masih ada di otak gua gitu kan. Ya tapi sayangnya nggak di-tag itu lagu, udah itu aja. Kita pernah nge-tag pak. Itu track itu bukan itu cuma rekaman biasa pak. Live itu live ya. Track dong. Ya itu memang kita belum sampai itu loh. Padahal lagu-lagu kita ya. Padahal itu enak itu lagu-lagunya itu. Dulu gua masih megang drum ya. Ya lu drum, memang lu drum dulu. Gue inget lah. Bro ini drummer nih luar biasa. Kita dari panggung ke panggung nggak dibayar ya. Tuh, abis ini kita bikin ini ya, short ya. Short lagu ya. Iya lah, lagunya sayang bro, jujur aja. Gue masih hafal sih chord. Sama, gue itu lirik karena kan gue yang buat. Gue tahu karena zamannya kita bucin lah ya kalau galau anjir. Drop gue kalau denger lagu, aduh. Tapi ada satu lagu yang buat gue berkesan satu di lagu dari sekian lagu kita yang dulu ya. Ya lagu mungkin itu ciptaan ente ya, yang kalau nggak salah judulnya Gelora Cinta. Oh iya bro. Gelora Cinta itu memang apa kita bilang masterpiece-nya band kita itu lah. Itu dia. Justru sampai sekarang ini gue tuh menurut gue itu lagu itu ngejual. Oh iya. Pasti. Komersial itu lagu asli. Pasti. Asal kita buat aransemen ulang sebagus mungkin itu asli. Gue yakin lagu itu ngejual. Iya, gue juga percaya itu karena ketika kita rekaman live di studio waktu itu
kaset ya, kita bisa bukan kaset, DVD lah waktu Dulu, itu ya. zaman dulu zaman masih DVD. DVD itu gue bagiin ke tetangga, bro. Suruh dengerin. Dia bilang, "Wih, suara siapa nih?" Anjing. Gitu. Ini lagunya oke juga kan gitu, bro. Ya memang asli bener. Anjir. Kalau gue bilang itu satu lagu itu memang lu yang bilang tadi bener itu lagu masterpiece di apa dulu yang apa bandnya? Kita nama bandnya Amors. Amors ya. Iya. Nah gue nggak tahu itu Amors siapa yang buat, namanya gue dulu cuman ikut-ikutan ya, kan anak buah lah dulu lah. Enggak lah, nggak ada anak buah. Kita bangun apa? Nggak ada anak buah, bro. Ya kan kita bareng-bareng dulu itu. Bro. Tapi asli emang lagu Gelora Cinta itu kalau menurut gue ya, tuh gue bilang tadi itu lagu ngejual karena apa? Gampang diinget orang. Ya. Lagu yang ngejual itu kan itu lagu yang gampang diinget orang. Benar. Itu lagu, wah, gua kalau ingat-ingat itu ya, kita beneran ngeband lu, bro. Ya kan naik ke panggung, turun panggung, di mobil pakai baju kembaran. Sampai waktu itu ya kita ini, bro, apa namanya? Photoshoot. Gila, gua masih kumel, bro. Nah, Kayak nama lu bulu. itu, bro. Jadi dulu itu kita sempet ke radio, bro. Radio kita sebar, cuman radio-radio daerah adalah salah satu yang tertarik juga sama lagu, cuman kita nggak kasih gitu karena Kenapa dia waktu itu nggak dikasih? karena dia pengen yang apa, dia mau pakai itu lagu tapi bukan kita yang main. Nah, Wah, nggak itu bisa begitu, itu Pak. yang Hak jadi cipta itu. yang jadi berat kan di situ. Kita mau lu mau lagu gua ya udah gue yang nyanyiin sama temen-temen gua kan gitu yang main. Itulah, bro, karena perjuangannya kan di situ. Bicara Gelora Cinta, wah banyak, bro. Gua nggak tahu itu ya kan, awalnya gua masuk itu gua juga lupa ya, udah namanya udah lama. Tahun berapa itu ya? Wah, Tahun berapa itu Pak? Kita waktu masih sekolah ya? masih sekolah. Itu berarti tahun 2007-an ya? 2007 lah, 7 8. Iya benar. 78 2007 8 9 iya, ya. 9 10. Gua nggak tahu itu ya. kenapa gua bisa gabung sama lu dan kenapa gua juga bisa keluar dari situ, gua nggak tahu itu. Lupa gua asli. Sebenarnya kan, bro, lu juga bukannya keluar, bro. Memang kita vakum sebenarnya gitu kan. Kita pakai edisional lah kita bilang. Gitu. Waktu itu kita masih dapat suruh manggung segala macam, kita masih pakai edisional karena seingat gua waktu itu lu ada sibuk apa gitu. Bukannya keluar, enggak lah. Gitu. Lu kan brother gua, mana mungkin. Ya gua lupa asli. Iya, karena menurut gua gini, kita perjalanannya bareng. Dalam arti bareng tuh kita ke studio, kita sewa patungan, kan gitu ya, ngulik lagunya juga bareng. Sampai bukan bilang track tadi ya, apa? Demo live itu kan lu juga yang isi. Ya. Yang isi semua lagu itu kan lu, drummernya, bro. Kan gitu. Dan di drummer sendiri, jadi seorang drummer itu kan, misalkan ada drummer lain, ketukannya pasti beda, bro. Beda. Gitu. Kalau di posisi drum itu nutupin semua player kalau menurut gua. Itu dia, bro. Si drummer mainnya ketukannya udah naik tempo atau turun tempo udah berubah semua. Iyalah. Makanya nggak gampang juga jadi drummer. Nggak gampang, makanya gue lihat lu sosok yang bisa jadi drummer itu. Bisa gila. Gitu kan. Tapi ya itu sebuah perjalanan hidup, bro. Ya, dulu kan kita lalang buana latihan bayar ke sana sini, tapi di sini yang lu dudukin sekarang ini di rumah kreasi itu udah difasilitasin, bro. Gitu ya. Itu Iya. pokoknya buat semua lah, ini tempat umum. Jadi Oke. lu kalau mau latihan atau ke band lu nggak perlu sewa-sewa lagi. Lu tinggal datang aja ke sini, Iya. main sama orang Iya, bisa. Cuman memang waktu. Waktu sih, gua kangen juga sih pengen main sama teman-teman Telukgong nih. Iya, Telugong itu unik, bro. Jadi Telugong itu bicara baik lagi nih, Kelurahan Pejagalan itu unik, bro. Jadi Tapi Telugong ada kompak. satu ikon ini, kalau orang bicara Telugong ini, satu ikonnya itu Kampung Macet. Balik lagi lu, bro. Kampung macet Kan lagi. kalau Repot ya. ikon Kampung Muara kan kampung banjir. Iya. Iya kan? Iya. Kalau ikon Telugong kampung macet. Iya. Iya kan? Tapi heran gini loh. Kenapa Kampung Muara dibilang kampung banjir? Dulu memang sering banjir ya, tapi alhamdulillah sekarang udah enggak. Yang artinya tuh kalau Telugong itu kalau banjirnya telat, Oke. tapi surutnya lama. Lama ya.
kalau di Kapuk Muara banjirnya cepet, surutnya juga cepet, kayak Iya. kuli bapak. Oh gitu. Berangkat pagi nih banjir, sore udah pulang. Tapi kalau gua kan kudu bantuan disedot Iya, sama damkar iya. atau pakai pompa lain dah. Iya. Karena dia memang datarannya pun di bawah kali ya. Hmm. Khususnya yang di RW berapa? Kapling ya. Kapling ada 13, Di 13, 8 di situ. Jadi bicara banjir dan macet, lagi-lagi gua sih bilang butuh perannya bukan cuman RT, RW, lurah, LMK, camat, bukannya perannya itu, tapi semua masyarakat, bro. Betul. Gitu harus sama-sama bareng-bareng, khususnya masyarakat Kelurahan Pejagalan. Gimana kita jaga kampung kita sendiri, gitu. Jadi harus punya inisiatif dari dirinya masing-masing, bro, gitu. Baru dia bisa jaga kampungnya. Itu aja sih menurut gua ya. Tapi emang bener. Kesadaran manusia lah, balik lagi lah. Iya. Gimana dia jangan buang sampah, intinya ke kali. Kan udah ada imbauan, tapi alhamdulillah ya, kali kita ini ya lebih baik lah dari sebelumnya. Sampah ini walaupun ada tapi nggak banyak. Oke. Tinggal bagaimana eksekusi dari pemerintah daerah aja ya, untuk kayak dulu kan itu pernah nanggulangin banjirnya ya kayak di Keruk tuh lumpur kali itu. Iya. Tapi gue lihat belakangan ini udah nggak pernah. Gitu ya. Jadi kalau bicara tentang apa kita bisa bilang treatment lah ya, treatmentnya dari sampah, treatmentnya dari pengerukan tadi kali itu, gue rasa teman-teman PPSU, teman-teman SDA khususnya, mereka berperannya udah cukup ini oke lah gitu. Menurut gue udah oke lah, karena gini bro, ketika nurunin ekskavator untuk ngeruk itu kan budget pak. Betul. Urusannya itu budget itu bro, urusannya itu, karena mungkin ada lagi yang lebih krusial di Jakarta Utara misalkan kan gitu. Gitu bro. Tapi ini kan banjir juga cukup menarik perhatian juga pak. Karena gimana ya, emang sih cara ngatasin banjir itu memang gak gampang. Memang gak gampang, kalau menurut gua butuh semua elemen lah. Nggak pejabat-pejabat aja yang nanggulangin. Bener. Elemennya bukan elemen Alfatar ya. Bukan, Jadi memang benar yang lu bilang bro gitu. Jadi gini, pemerintah daerah DKI Jakarta di khususnya Kelurahan Pejagalan, terus Muara Baru yang gue tahu, lalu di wilayah mana lagi ya gue lupa, itu ada ini bro, bikin rumah pompa kayak di Kelurahan Pejagalan RW 8 itu udah bikin rumah pompa ini baru. lagi proses ya? Iya, kalau lu lewat yang di waduk itu ya? Iya, Empang ya, iya. Samping kelurahan. Iya, itu lagi proses ya? Lagi proses itu bikin rumah pompa, bro. Oh, cakep. Gitu. Makanya peran serta lagi-lagi gua ingetin ya buat teman-teman muda, lu mesti punya satu sosok yang memang lu dukung bener-bener. Sosok itu, nah dia akan balik lagi ke wilayahnya. Betul. Ke daerah pemilihannya. Memang gitu kita loh, ini mesti punya sosok, betul Pak. Itu dia, gitu kan. Jadi buat jembatan kita untuk nyampein aspirasi kita ke atas. Bener, gitu. Ya kita kalau nggak ada sosok itu ya gimana Pak? Gimana gitu suara kita bisa sampai ke atas kan gitu? Ada suara bisa sampai ke atas. Apa tuh? Lewat sholat. Sampainya ke Allah bro, kan gitu ya. Jadi berbisiknya ke langit ya, enggak lah. Maksudnya kalau dalam dunia politik, memang politik Indonesia kan pakainya kayak gitu bro. Caranya yang tadi brother bilang bener, gitu kan, dari serapan dari bawah, daerah pemilihan bisa masuk ke sampai tingkatan DPRD, dibahas tuh, gitu. Memang harus ada. Bener. Kalau nggak ada ya bagaimana kita, istilahnya gimana kita mau ngadu gitu. Bener, itu yang jadi soal gue bilang bro. Itu yang jadi soal di situ. Gitu. Makanya teman-teman muda kayak Kapuk, Pejagalan, ya lu harus cari sosok yang bener-bener dukung lu. Gue apresiasi bro, jujur aja gue apresiasi sama Bang Abdul Aziz. Gue ucapin juga terima kasih ya bahwa teman-teman Kapuk Muara khususnya difasilitasin kayak podcast COD ini, terus ngeband yang tadi lu bilang bro, lalu
beliau juga bikin rumah kreasi juga. Itu patut kita apresiasi sebenarnya karena memang harus ada inisiator-inisiator yang kayak Bang Abdul Aziz juga, bro. Gitu. Kalau menurut gua ya. Nah, pesan-pesan Pak buat masyarakat khususnya di Telugong Pak. Ya, pesan nih. Kita Pesan. bicara pesan. Gua udah kayak ini dong, kayak apa tukang pos kalau bicara pesan. Sekarang pesan lewat sosial media aja, bro, kan gitu. Tapi buat pesan, Jadi sampein aja di iya. sini. Jadi pesan buat apa masyarakat? Buat semua anak muda atau Iya, masyarakat apapun. buat semua. masyarakat Kelurahan Pejagalan perlunya kita apa aware lah, gitu kan, sama lingkungannya, khususnya. Lalu anak-anak muda nggak usah sikut ke kanan, sikut ke kiri, mari komunikasi aja. Karena semuanya gue rasa ada miss ketika bicara tentang ngadu apa, argumen segala macam, itu hanya komunikasi lah sebenarnya, bro. Jadi pentingnya anak muda itu memang penting. Selain kayak misalkan lu jangan sampai antipati sama urusan-urusan lingkungan. Nah itulah akhirnya jadi trigger gue jadi LMK, bro. Itu, bro. Jadi pesannya ya itu aja. Karena gue bukannya bisa ngasih pesan-pesan gitu kan. Karena gue bukan tukang pos, anjir. Kayak black. Kan gitu, bro. Jadi Bro Aris ini cukup kita apresiasi juga ya karena doi gue tahu dari perjalanan muda dia bagaimana. Anjir, gue masih muda, anjir. Yang dia masa bodoh sama politik dan akhirnya dia terjun juga ke politik. Nah itu dia. Jadi ini teman-teman juga patut contoh lah buat contoh teman-teman juga ini. Teman-teman muda ataupun teman-teman yang lainnya ya. Iya. Jadi Bang Aris atau Bro Aris lah. Yoi. Ini oke lah. Kita bilang anak muda yang cukup maju lah pemikirannya. Amin. Oke, Sobat Kreasi. Kita sudah ngobrol banyak soal perjalanan hidup gua sama Bro Aris ini dari zaman waktu SMA, waktu sekolah lah sampai gua ngeband kemana-mana sama dia, udah foto-foto apalah segala macam lah, photoshoot lah. Nah, gua nggak tahu lah itu gua udah lupa sebenarnya. Cuman Bro Aris ini masih ingat. Pasti, bro. Perjalanan hidup gua pasti ingat, bro. Terima kasih atas waktunya Bang Aris. Siap, bro. Siap. Oke ya. Udah sempat datang ke sini. Oke, brother. Mantap. Oke. Mungkin itu saja segmen kita malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga teman-teman muda yang lain bisa tertrigger juga sama Bang Aris ini nih, ya. Jadi kita tutup aja pada segmen kali ini dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe di Rumah Kreasi Kapuk Muara nama channelnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.